fi awalil lail, dan waktunya yaitu pada awal malam dan sampai akhir malam, yaitu antara waktu isya sampai waktu sahur. Sesungguhnya pada waktu isya sampai waktu terbitnya fajar itu adalah waktu yang sangat-sangat berkah. Ya. Jadi di sini musonif memerintahkan kepada kita untuk agar selalu belajar, dan juga setelah belajar kita diperintahkan untuk tikror, mengulangi. Kalau istilahnya kita murojaah. Kalau di luar mereka mengatakan belajar apa yang sudah dipelajari tadi pagi itu sinau. Itu harus setiap hari, harus teratur. Seperti di sini sudah diatur mulai setengah 9 sampai jam 10:15. Karena pelajaran itu harus diulang, harus dibaca kembali. Tidak bisa kita belajar hari itu kemudian kita tidak mengulanginya lagi, tidak bisa. Harus yang namanya diulangi. Ketika murojaah, ketika kita mau belajar ulang apa yang kita pelajari, yang pertama yaitu tadi beliau sudah menganjurkan di antara waktu isya sampai waktu subuh. Kalau di sini sudah ditentukan jam 8:30 sampai jam 10:15. Nah, ketika kita waktu murojaah, kita lihat diri kita ini tipe orang yang bisa konsentrasi enggak? Kalau dalam keadaan ramai bisa enggak? Kalau bisa maka kita ambil tempat yang ramai. Tapi kalau kita tipe orang yang enggak bisa kalau belajar dalam keadaan ramai, maka kita ambil tempat yang di situ sepi, ya, yang orangnya enggak begitu banyak. Kita belajar di situ. Ketika murojaah harus dalam keadaan sudah memiliki wudu, dan murojaah hadap kiblat. Kiblatnya kemana? Kita ngadap kiblat. Setelah ngadap kiblat, kita mau membaca kitab ini. Ya, kitab yang mau kita baca ini kitab apa? Kita kirim Fatihah kepada musonif yang mengarang kita tersebut. Kita mengirim Fatihah. Selesai kita mengirim Fatihah, baru kita murojaah, baru kita baca. Kita baca tadi pelajaran yang kita diajari tadi. Kalau ada yang tidak paham pada waktu kita murojaah, langsung kita tanya pada waktu itu juga. Ada satu ibarat yang nggak paham, ini apa ya maksudnya ya? Kok ini anak tidak ada artinya, kemana nih? Padahal tadi ada dars. Langsung waktu itu juga tanya sama temannya. Jangan menunda. Kalau kita menunda, ya, ada yang tidak paham di satu ibarat kita tunda, numpuk. Akhirnya apa? Males. Terlalu banyak yang harus dimurojaah, males. Akhirnya males. Ya. Pada waktu itu kita tidak paham, kita tidak tahu, kita tanya sama teman kita. Nah, selesai. Ketika kita sudah selesai murojaah semua, apa yang kita pelajari tadi itu kita lihat di halakoh teman kita, ya, teman kita. Kita datangi dia, kita ajarkan apa yang kita murojaah tadi. Apabila kita bisa memberikan penjelasan yang sederhana, yang gampang, enggak rumit,
apa yang kita pelajari tadi, berarti kita paham apa yang kita pelajari tadi. Tapi kalau kita ketika menjelaskan sama orang kok cik bingung ya, berarti murojaahnya ada yang kurang. Jadi kalau kepingin murojaah itu yang dipelajari itu tidak lupa, awet, yaitu tadi habis ngajar, habis murojaah, coba panggil satu teman, datangi teman atau temennya yang di halaqah, di kelasnya ada yang tidak paham, coba kita jelaskan kepada dia. Kalau kita bisa membuat dia paham dengan cara yang gak rumit, sederhana, gampang, berarti kita memang paham di dalam apa yang kita murojaah tadi. Wis, itulah murojaah ya. Jadi penting belajar ini. Kita kalau pengen tubuh kita sispek ya, harus apa? Gym, ya kan? Angkat berat, terus apa lagi? Minum susu suplemen ya, biar badannya bidang kotak-kotak gitu. Nah, otak kita biar kita cerdas, biar otak kita ini pinter. Gimana caranya? Yaitu belajar. Ya. Walaupun minum susu apapun, tidak belajar. Ya. Minum segala macam susu lah, ya. Yang ada di Indomaret itu, wis dicobai kabeh. Tapi kalau tidak belajar, ya bodoh aja. Jadi belajar itulah yang akan mengasah otak kita. Tapi kalau otak ini dibiarkan aja, tidak dibuat mikir, tidak dibuat belajar, otak kita akan tumpul. Akhirnya tidak akan menjadi orang yang cerdas. Ya talibal ilmi bashiril wara'a wa janibin nauma wahdari shiba'a dawim ala darsi la tufariquh fal ilmu bidarsi qoma wartafa'a. Wahai penuntut ilmu, bashiril wara'a, hiasilah dirimu dengan sifat waro'. Waro' yaitu sangat berhati-hati, tidak mau makan sesuatu yang subhat, ya, sesuatu yang subhat, yang tidak jelas halal haramnya menolak. Itu adalah penuntut ilmu yang sebenarnya. Ya, ada seorang ulama, beliau mengatakan orang itu kalau pengen hidupnya bahagia, tenang, itu harus ada 3. Yang pertama apa? As-sofa. Ya, sofa. Sofa di sini artinya bersih, membersihkan hati, ya, hati dari sifat dengki, iri, tidak terima dengan kenikmatan yang orang lain dapatkan, ataupun merasa lebih hebatlah daripada yang lain. Itu harus dibersihkan. Teringat kisah sahabat Rasulullah SAW, yaitu bernama siapa? Abu Damdam. Pernah suatu saat Rasulullah ketika buka pengajian beliau di masjid, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, habis ini akan datang salah satu penduduk surga. Terus sahabat kagetnya, orang penduduk surga siapa? Kemudian dilihat ada orang, dia masuk masjid sholat 2 rakaat, setelah itu keluar lagi. Kemudian berapa hari kemudian lagi Rasulullah bilang, barusan malaikat Jibril berkata kepadaku, akan datang seorang penduduk surga mau sholat di masjid ini. Dilihat orang itu lagi. Akhirnya ada salah satu sahabat penasaran, kok bisa ini, amalannya apa ini? Kok sampai
dia Rasulullah ngomong namanya dia ini berkali-kali gitu. Akhirnya sahabat ini langsung mendatangi orang. Lalu sahabat ini tanya, nama kamu siapa? Namanya Abu Damdam. Kemudian sahabat ini berkata kepada Sayyidina Abu Damdam, izinkan aku mau bertamu ke rumahmu. Oh ya, silakan tamu ke rumahnya. Ketika tamu ke rumahnya, ketika sudah malam hari, sahabat ini penasaran, apa sih amalan sing buat dia ini kok sampai jadi penduduk surga? Apakah birrul walidainnya, sedekahnya, puasanya? Ketika malam hari dilihat Abu Damdam tidak keluar dari kamar. Kemudian subuh dilihat, oh mungkin karena dia puasa. Setelah subuh ya gak poso ya. Terus dilihat seperti itu sampai 3 hari. Setelah 3 hari dilihat amalannya kok tidak ada yang mencolok, kok biasa-biasa aja. Lalu sahabat ini terus terang, wahai Abu Damdam, saya kesini tujuannya aslinya bukan pengen nginep di rumahmu untuk makan, minum, tidur, enggak. Tujuannya saya pengen tahu amalan. Karena pernah Rasulullah itu ngomong pas di majelis akan datang penduduk surga. Kok yang muncul kamu gitu. Apa amalanmu? Kata Sayyidina Abu Damdam, beliau mengatakan, ana tidak punya amalan apa-apa. Ana mau sedekah, ana bukan orang kaya. Ana mau sholat, mau puasa terus, ana tidak kuat. Tapi ana ada satu amalan, yang amalan itu ana terus lakukan setiap hari. Kata sahabat ini, amalannya apa? Kata beliau, jadi saya ini ketika mau tidur, saya ngadep kiblat dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni afautu man dhalamani. Ya Allah, sesungguhnya aku telah memaafkan orang-orang yang telah mendolimiku, ya. Sing ngejek aku, yang menghinaku, semua tak maafkan, ya. Jadi hatinya itu bersih. Kemudian hati bersih. Yang kedua yaitu membersihkan diri dari perkara yang syubhat, ya, perkara yang haram. Karena kalau dua ini sudah padu, ya, hati bersih, diri pun bersih dari sesuatu yang haram ataupun yang syubhat. Hidup itu tenang, ya. Orang kalau sudah hatinya tenang, ya, tidak mikir orang nyakiti, tidak dibuat beban banget. Orang mau berbuat apa, tidak urusannya dia, urusanku sendiri. Lek ada sing nyakiti ya wis, tenang orang seperti itu. Itu yang pertama, as-sofa. Yang kedua, al-wafa. Al-wafa itu apa? Tepat janji, ya, tepat janji. Diajak orang ketemuan jam 3 sore nanti ketemuan, ya. Jam 3 tepat waktu. Diajak kumpul nanti jam 8. Ternyata pas jam 8. Itu orang enak, bahagia. Ataupun sudah bikin janjian jam 8, ternyata tidak bisa, dia ada udhur, ngabari. Orang tidak kecewa gitu. Tapi kalau ada orang wis tidak tepat, tidak ingkar janji, wis tidak ngasih kabar, orang itu malas. Akhirnya dicap pembohong. Akhirnya dia tidak tenang, ya, tidak bahagia. Orang yang tidak ada yang percaya. Orang mau ngajak kerja, tidak, malas. Orangnya tidak tepat waktu, tidak tepat janji. Kemudian yang terakhir, al-jafa. Jafa itu apa? Dipuji, dicaci sama.
dipuji ya gitu-gitu aja, ya dicaci ya biasa aja. Jadi dalam keadaan apapun dia tetap santai. Itu orang bahagia. Orang yang bahagia itu tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau adalah orang yang paling banyak senyum, padahal beliau adalah orang yang paling banyak pikirannya. Belum memikirkan keluarga, belum memikirkan umatnya, ya. Belum memikirkan anaknya, ya. Belum lagi nanti memikirkan di akhiratnya. Tapi beliau orang yang paling banyak senyum, ya. Jadi keadaan tidak bisa merubah diri dia, ya. Tidak bisa merubah dia. Itu orang yang bahagia. Wajani bin nauma, jauhilah tidur. Wahdari siba, hati-hati jangan sampai keseringan yang namanya kenyang. Dawim ala darsi la tufarikuh, selalulah atas yang namanya belajar. La tufarikuh, jangan sampai kau berpisah dengannya. Fal ilmu bidars, ilmu itu didapatkan dengan belajar. Akan koma wartafa, akan menjadi yang namanya tinggi. Jadi kalau mau menjadi orang yang mulia, ya, mau menjadi orang yang sukses, maka lakukanlah kebiasaan-kebiasaan orang sukses. Walaupun kita tidak menjadi sukses seperti mereka, kita lakukan aja. Ya, mungkin kita bisa lebih dari mereka. Kebiasaan itu bisa membangun seseorang menjadi sukses. Tapi terkadang kebiasaan itu bisa menjadikan orang itu gagal. Kebiasaan. Kalau kebiasaannya dia seperti ini tadi, warok, sholat tahajud, ngurangi makan, selalu belajar, maka dia akan sukses. Kebiasaan. Begitu juga sebaliknya, kebiasaannya orang malas tidur, hidupnya main sana main sini, HP-an, kebiasaannya hal-hal yang tidak manfaat. Akhirnya apa? Gagal. Jadi hati-hati. Kebiasaan ini akan mempengaruhi gagalnya kita ataupun suksesnya kita. Wayak tanim ayyamal hadatsan wa unfuwana syabab kama kila, dan perhatikanlah hari-hari masa muda. Masa-masa muda, seperti ada sebuah syair mengatakan biqadril gaddi, ya, sesungguhnya dengan kadar kerja kerasmu lah tu'toma tarum, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, apa yang kau cita-citakan. Faman romal muna lailan yakum, maka siapa orang yang ingin sukses, maka dia harus mengurangi waktu tidurnya, harus bangun malam. Wa ayyamal hadatsat faghtanimha, hari-hari masa muda faghtanimha, manfaatkan sebaik-baiknya. Ala innal hadatsat, karena sesungguhnya masa muda inilah tadu, tidak selamanya, tidak bisa kembali. Kalau kita pengen di masa tua hidup sejahtera, maka di masa muda kita kerja dengan yang namanya keras. Kita pengen di masa tua menjadi orang yang bermanfaat, maka di masa muda kita belajar yang giat. Kepingin di masa tua
menikmati yang namanya masa tua, kepingin tenang dengan keluarga. Ya masa muda kerja yang keras. Nanti ketika waktu tua tidak usah kerja, menikmati hasilnya. Kepingin di masa tua ingin bisa bermanfaat, bisa ngajari keluarganya, bisa ngajari cucunya, bisa ngajari tetangga-tetangganya. Ada cita-cita ingin bermanfaat di masa tua, di masa muda belajar yang giat. Belajar yang giat. Tidak menyia-nyiakan waktu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang namanya waktunya senang-senang menikmati masa muda, dan juga harus bisa membedakan mana yang merusak masa depan. Kalau kita masa mudanya santai aja, hidupnya ngopi di warung, mabar, main domino, nongkrong sana nongkrong sini, maka apa? Di masa yang itu akan merusak masa depan. Hidupnya buang-buang waktu, buang-buang umur, yang akhirnya yang terjadi penyesalan. Memang masa muda itu masa yang tidak bisa diulang. Terkadang boleh kita memanfaatkan masa muda, jalan-jalan ke sana. Mungkin yang mau mendaki gunung, kan tidak mungkin umur 60-50 mau mendaki gunung. Oke, tidak apa-apa mendaki gunung. Mau nyelam di laut, mumpung masih muda, umur 50 tidak bisa. Oke, tidak ada masalah. Terkadang ada saatnya kita boleh memanfaatkan masa waktu muda. Tapi jangan lupa masa depan ini juga harus dipikir. Masa depan. Hari ini nyelam terus, nanti masa tua. Ya le ikan gitu. Le ikan memang hidupnya di laut. Masa mudanya hidupnya santai-santai, tidak mau susah. Ngandalkan orang tua, ngandalkan keluarganya yang berada. Nanti kalau keluarganya tidak ada, kalau saudaranya tidak ada, tinggal dia terus, ya apa akhirnya? Yang akhirnya penyesalan. Ya Allah, nyesel dulu. Kena coba dulu, ndak ngopi-ngopi, ndak nongkrong-nongkrong. Mungkin sekarang saya sudah jadi orang sukses, sudah punya warung kopi mungkin. Tapi ya waktu tidak bisa diulang lagi. Waktu ini seperti ibarat, kata ahli hikmah itu seperti kita memegang air sungai gitu. Kita tidak bisa memegang air sungai itu 2 kali, ya kan? Kita megang sungai, saya tarik lagi tangan. Kemudian kita memegang air yang sama, tidak bisa. Air yang sama sudah lewat. Kita memegang air baru lagi. Waktu itu tidak akan kembali kedua kalinya. Yang masih muda dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai di masa tua menjadi orang yang menyesal, nyesel. Kenapa? Andai sudah iso, laita syabab, sudah iso kembali. Alhamdulillah, masih syabab, sehat, masih dikasih kesempatan belajar, dimanfaatkan sebaik-baiknya, dijaga kesehatan, karena banyak orang itu sudah tua, mereka sakit-sakitan karena kebanyakan waktu di masa muda kurang menjaga kesehatan, tidak olahraga, makanan tidak dijaga, tidur tidak teratur, akhirnya waktu tua sakit-sakitan, sakit gula, naudzubillah, sampai akhirnya masa tuanya dihabiskan di rumah sakit. Yaitu tadi karena
apa yang dilakukan di masa muda. Jadi apa yang dilakukan di masa muda itu sangat berpengaruh di masa yang akan datang. Ya. Sehat di masa muda, insya Allah. Ya. Di masa tua, walaupun fisik itu lemah, ya, penyakit ada, tapi tidak parah banget. Gitu. Mungkin di daerah itu mungkin ada orang yang dia sudah tua tapi masih sehat walafiat. Kalau ditanyai resepnya, mereka pasti menjaga yang namanya makan, menjaga tidur, tidak bangun, tidak begadang. Kayak ada di belakang rumah itu orang mungkin umurnya sampai mau 70 mungkin, itu giginya masih utuh, giginya dia masih utuh. Dia kalau baca tidak pakai kacamata, matanya sehat. Kenapa? Karena dia hanya mau makan makanan yang di situ tradisional, tidak pakai micin, ya maunya kayak sayur, wortel, kentang, mau makan itu aja. Yang berbau-bau kayak makanan siap saji, ya lebih tahu ya makanan siap saji apa, itu tidak mau. Dia hanya mau makanan yang biasa-biasa aja, tanpa micin. Itu yang membuat dia sehat, dan itu sudah dilakukan mulai semenjak dia kecil. Ketika tua masih sehat, jalannya tegak loh. Orang zaman sekarang umur 40 wis bungkuk gitu. Ini umur 60, 70, mau 70 wis tegak. Giginya masih utuh. Kadang anak masih umur 20 wis ompong gitu. Giginya wis ndak ana. Wis gigis kabeh. Kebanyakan makanan yang manis-manis. Ya, jadi manfaatkan sebaik-baiknya masa muda. Masa waktu muda ini emas. Wala yajhad nafsahu jahdan. Jangan terlalu memaksakan diri, ya, sampai melemahkan diri, hatta yungqati anil amal, sampai akhirnya kita tidak bisa berbuat amal apapun. Ya. Tubuh ini ada batasnya, ada kemampuannya. Mungkin ada saatnya lah orang itu malal, ya, ada saatnya orang itu bosen. Ketika bosan, ketika jenuh, ketika sudah belajar tidak masuk, letakkan kitab, tenangkan pikiran, ya. Nikmati secangkir kopi, ya. Nikmati kesendirian. Butuh yang namanya istirahat. Jangan terlalu yang namanya dipaksa gitu. Karena tubuh ini perlu juga yang namanya istirahat. Bal yastamir rifqa, pakailah yang namanya rifqa. Rifq itu pelan-pelan. Wa rifqu aslun adzim fi jamil asya. Pelan-pelan itu inti dari segala sesuatu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna hadzal din matinun fa'auhilu fihi birifqin. Tidaklah sesungguhnya agama ini kuat, kokoh. Fa'auhilu fihi, maka masuklah di dalam agama ini birifqin, dengan pelan-pelan. Wala tubghid, jangan kau siksa, jangan kau paksa atas dirimu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mumbita, karena sesungguhnya orang yang merusak kendaraan, la ardon qata'a, maka dia tidak akan bisa melewati jalan, wala dohron abqa, maka dia tidak akan memiliki yang namanya kendaraan. Jadi ibadah belajar pun jangan terlalu kita memaksakan gitu. Santai aja dulu. Ngaji tidak perlulah kita sampai sehari 3 juz, ya. Sehari 3 juz.
wiritan mungkin sampai 1000 ya. Yang penting itu pelan-pelan ya, 100 tapi istiqomah gitu. Kadang ada orang ngaji ya, kayak pas Ramadan, kadang ada orang ya pas Ramadan itu ya, khotemnya banyak, tapi khotemnya itu buat setahun ya. Ditanyai Ramadan kemarin 1 bulan khotem berapa kali? Alhamdulillah saya khotem 6 kali. Terus habis Ramadan tidak ngaji, tidak wis cukup sih Ramadan ini tadi. Nah akhirnya seperti itu. Tidak apa-apa, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Yang penting itu apa sih? Kontinu, terus istiqomah. Mungkin tidak bisa 1000 wiritan, ya. Omongannya sampai 10.000, 20.000, 100 saja. Yang penting istiqomah. Ngaji mungkin sehari 1 juz berat, ya 1 lembar. Yang penting istiqomah sehari. Pelan-pelan itu yang penting. Inti dari semua itu pelan-pelan. Bayi itu dari awal kalau kita paksa suruh jalan, patah semua badannya. Kita suruh lari, bayi lahir langsung kita suruh lari, tidak bisa, cedera semua badan. Tapi harus pelan-pelan gitu, merangkak dulu, ya kan? Melangkah. Terus setelah itu mulai agak jalan tapi pegangan sama tembok, jatuh. Baru setelah itu jalan, ya, jalan. Itu pun belum bisa langsung lari, ya. Itu pun harus jalan pelan-pelan. Baru setelah itu bisa lari. Jadi pelan-pelan itu yang penting apa? Istiqomah gitu aja, kontinu. Jangan terlalu kita memaksakan, yaitu tadi yang ditakutkan apa? Bosen, ya, bosen. Sehari langsung dipaksa 1 juz. Akhirnya mungkin seminggu setelah itu mulai kerosok, aduh, kok kesel ya. Nah, aduh, mulai curhat ya sampai temennya. Jadi 1 lembar yang penting pelan tapi istiqomah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka matiyatuka farfuq biha. Dirimu itu kendaraanmu, maka kasihanilah dengan badanmu. Rasulullah itu nyuruh, sayangi tubuhmu. Mungkin kita ingat hadisnya Rasulullah. Mungkin kalau hadir suatan, hadir pernikahan, ada khutbah nikah. Inilah akhsyakum lillah wa atqakum lah, ya. Ini asumu, inilah usolli wa asum wa uftir wa arkut wa atazawwajun nisa. Itu kan ceritanya ada 3 orang sahabat datang kepada Sayyidina Aisyah, insyaallah, tanya bagaimana sih kesehariannya ibadahnya Rasulullah. Sama Sayyidina Aisyah diceritakan. Akhirnya sahabat ini satunya berkata, wis ana setiap hari mau puasa. Terus sahabat yang satu mengatakan, wis ana setiap hari ana mau sholat. Ana tidak mau zuhud, ana mau sholat. Ya, bangun malam, zuhud tidak mau tidur. Kemudian Rasulullah SAW mendengar omongan itu keluar dan beliau berkata, inilah akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah. Aku orang yang paling takwa kepada Allah. Aku ya sholat, aku ya puasa, tapi aku ya buka. Aku kadang gak puasa, kadang aku ya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi seorang wanita. Ya, itu Rasulullah. Rasulullah kadang ya pernah tidak puasa. Terkadang Rasulullah bangun malam, tapi Rasulullah ya juga tidur. Ya, Rasulullah juga menikah. Gitu. Walaupun Rasulullah itu sibuknya luar biasa, beliau menikah. Gitu. Jadi agama ini kita pelan-pelan.
Jangan langsung memaksa diri kita. Akhirnya apa? Kita sendiri yang keberatan. Kita sendiri yang akhirnya nanti mengeluh. Jadi santai. Seberapa kemampuan kita itu yang kita jalani dulu. Saya sudah bisa sehari mungkin saya sudah bisa 100, coba tambahi 200. Kalau tidak bisa, waduh berat ternyata 200 wiritan sehari, kembali lagi 100, wis gitu aja. Yang penting itu istiqomah, sedikit tapi istiqomah, daripada sekali banyak tapi jarang. Wallahu a'lam bishawab. Bisirul Fatihah.